dinasti Umayyah atau yang lebih kita kenal dengan Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai dengan 751 Masehi di Jazirah Arab. Nama dinasti Umayyah ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdus Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau kadangkala disebut dengan Muawiyah. Dinasti yang dirintis oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini berpusat di Damaskus. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya yaitu 90 tahun dengan 14 khalifah. Berikut nama-nama khalifah pada dinasti Umayyah. Ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdullah Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Malik, dan Marwan bin Muhammad. Selanjutnya masa keemasan dinasti Muawiyah. Masa pemerintahan dinasti Umayyah yaitu dikenal dengan era agresif, di mana perhatian tertumpu kepada usaha perluasan wilayah dan penaklukan kekuasaan Islam yang sejak terhenti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hanya dalam jangka 90 tahun saja, banyak bangsa di penjuru 4 mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Suriah, Palestina, separuh daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Uni Soviet atau Rusia. Memasuki kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan bersifat demokratis berubah menjadi monarki atau turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh dengan kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Kemudian pada dinasti Muawiyah ini hal yang paling menonjol yaitu perluasan wilayah. Namun selain itu, pada dinasti Umayyah ini juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah mendirikan pos, dinas pos, dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi sebuah profesi. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Kemudian Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah kekuasaan Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri dengan memakai kata-kata atau tulisan berbahasa Arab. Pada kekhalifahan Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi Islam. Keberhasilan Abdul Malik diikuti oleh putranya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat, dan semua personil yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah yang lainnya, dan juga membangun pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid yang sangat megah. Kemajuan pada dinasti Umayyah ini juga meliputi berbagai bidang. Ada bidang politik, bidang ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.
eh, di masa pemerintahan ini banyak bangunan bergaya kombinasi, seperti kombinasi Romawi Arab dan juga kombinasi Persia Arab. Apalagi bangsa Romawi dan Persia juga memiliki tradisi berkesenian yang sangat tinggi, khususnya pada bidang seni lukis, seni patung, maupun arsitektur bangunan. Contoh dari perkembangan seni bangunan ini yaitu berdirinya Masjid Damaskus yang dindingnya penuh dengan ukiran halus dan dihiasi dengan aneka warna-warni bebatuan yang sangat indah. Perlu diketahui bahwa masa Khalifah Walid bin Walid untuk membangun Masjid Damaskus ini mendatangkan 12.000 ahli bangunan dari Romawi. Tetapi di antara kemajuan-kemajuan yang terjadi pada dinasti Umayyah tadi, prestasi yang paling penting dan berpengaruh hingga zaman sekarang yaitu perluasan wilayah Islam. Dengan wilayah yang sedemikian luasnya, ajaran Islam menjadi cepat dikenal oleh bangsa-bangsa lain, tidak hanya bangsa Arab saja. Kemudian ada faktor-faktor kemunduran dari dinasti Umayyah. Setelah sekian lama mengalami kemunduran dan keruntuhan, dinasti Umayyah ditandai dengan kekalahan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran Zab dulu melawan pasukan Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 748 Masehi. Peristiwa itu terjadi pembersihan etnis terhadap anggota keluarga Bani Umayyah. Selain itu, pasukan Marwan bin Muhammad juga ditawan dan dibunuh, sementara yang tersisa dan masih hidup terus dikejar dan juga dibunuh oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani. Bahkan Marwan bin Muhammad yang sempat melarikan diri ditangkap dan kemudian juga dibunuh oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani. Pertikaian dan pembunuhan ini menimbulkan kekacauan pada sosial dan politik, sehingga negara tidak aman dan masyarakat yang dulu pernah merasa tersisih kemudian bersatu dengan kelompok Abu Muslim dan Abdul Abbas. Dalam buku karangan karya Murodi menjelaskan sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah, yaitu khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Bagi siapapun yang menentang khalifah berarti dia dianggap berani mati. Kemudian gaya hidup mewah para khalifah, ada kebiasaan berpesta, berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor rendahnya moralitas para khalifah tersebut. Kemudian tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah, yang ini berakibat pada perebutan kursi kekhalifahan. Kemudian banyaknya gerakan pemberontakan pada masa pertengahan hingga akhir pada pemerintahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kemudian pertentangan antara Arab Utara dengan Arab Selatan, yang ini sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan negara. Kemudian banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijakan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Mungkin itu tadi penjelasan dari dinasti Umayyah. Selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah dinasti Umayyah berakhir atau hancur. Lebih tepatnya dinasti Abbasiyah merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berdiri sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi dengan kekhalifahan kurang lebih 37 khalifah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan politik, yaitu yang pertama memindahkan ibu kota negara, yaitu langkah awal diambil As-Safa ini memindahkan ibu kota negara dari Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Alasannya yaitu ibu kota negara ini untuk menghindari situasi yang tidak menentu di Damaskus maupun di Kufah yang kelihatan masih pelin-pelan. Yang kedua,
yaitu memusnahkan Bani Umayyah. Yang ketiga yaitu merangkul orang-orang Persia ini untuk memperkuat politik dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat, menumpas pemberontakan-pemberontakan, karena pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah banyak sekali pemberontakan yang hampir ada di seluruh pelosok negeri. Yang kelima, menghapus politik kasta. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan luar negeri. Ini dalam rangka untuk melaksanakan politik luar negerinya dinasti Abbasiyah. Kemudian selain kebijakan-kebijakan tadi, adapun langkah-langkah yang diambil dalam program politiknya, yaitu para khalifah tetap di Arab, sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pengawal lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali, yaitu keturunan Persia. Kemudian yang kedua, kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kemudian para khalifah harus mendukung terhadap usaha-usaha memajukan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah ini. Kemudian kebebasan berpikir dan mendapat porsi yang tinggi sehingga masyarakat terhindar dari khalid. Kemudian para pejabat istana dan kaum ulama wajib mengakui tentang hak Al-Quran untuk melaksanakan minnah. Kemudian pada dinasti Abbasiyah ini mengalami perkembangan di berbagai sektor. Yang pertama ada perkembangan pada sektor ekonomi, yang di sini banyak sekali kemajuan pada sektor pertanian. Kemudian ada sektor perindustrian juga banyak berkembang. Kemudian pada sektor perdagangan juga. Lalu perkembangan administrasi. Dalam bidang administrasi, dinasti Abbasiyah ini tidak jauh berbeda dengan dinasti Umayyah sebelumnya. Hanya saja pada masa ini terjadi kemajuan-kemajuan dan perbaikan dan penyempurnaan. Pemerintah dipegang oleh khalifah sendiri, sementara dalam operasinya yang menyangkut urusan sipil dipegang oleh wazir atau menteri. Masalah hukum diserahkan kepada qadhi atau hakim. Masalah militer dipegang oleh amir atau jenderal. Sistem pemerintahan Abbasiyah ini bersifat sentralisasi. Dalam keadaan darurat, sering khalifah menyerahkan pemerintahan kepada panglima besar angkatan perang yang diberi gelar Amiru al-Umara. Adapun menteri-menteri departemen tersebut pada dinasti Abbasiyah ada Departemen Keuangan atau Diwan al-Kharaj, kemudian Departemen Kehakiman, Diwan al-Diyah, Departemen Pengawasan Urusan-Urusan Negara, Diwan al-Zimam, Departemen Ketentaraan, Diwan al-Jun, Departemen Perburuan, Diwan al-Mawali wa al-Gilman, kemudian Departemen Pos dan Telekomunikasi, Diwan al-Barid, Departemen Pengawasan Keuangan, Diwan az-Ziman wa an-Nafakat, Departemen Urusan Arsip, Diwan al-Rasail, Departemen Permohonan, Diwan al-Tawqiyah, Departemen Pembelaan Rakyat Tertindas, Dewan an-Nazfi al-Mazalim, Departemen Keamanan dan Kepolisian, Diwan Ahdas wal Ar-Surto, Departemen Sosial al-A'ta, Departemen Keluarga dan Wanita al-Ahsyam, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja, Diwan Akhoroh. Kemudian ada faktor-faktor kemunduran pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada persaingan antar bangsa. Adalah Khalifah Abbasiyah yang didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Kemudian kemerosotan ekonomi, yaitu Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemundurnya di bidang politik. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Kemudian konflik keagamaan. Kemudian ada perang salib yang juga merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Kemudian ada serangan dari bangsa Mongol. Kemudian ada lagi sebab-sebab yang
menyebabkan kehancuran pada dinasti Abbasiyah ada faktor internal, yaitu lemahnya patriotisme negara, kemudian hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya akan kekuatan sendiri, fanatik madhab, kemudian ada kemerosotan ekonomi. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu disintegrasi akibat perbaikan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam pada dari politik, dari hal-hal yang saya jelaskan tadi dari dinasti Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kedua dinasti ini. Kurang lebihnya mungkin bisa dilihat lagi sendiri pada jurnal-jurnal atau buku-buku yang ada. Sekian dari saya.